Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, kelas IP 3D, NIM 10564111219. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan, tepatnya pada materi mengenai Electronic Government. Adapun yang akan saya bahas pada materi ini itu ada 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep electronic government, yang kedua manfaat electronic government, yang ketiga visi dan elemen sukses dari electronic government, yang keempat tantangan electronic government, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penerapan electronic government di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dari electronic government. Secara umum, electronic government dapat didefinisikan sebagai penerapan produk-produk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan. E-Gov di sini juga sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara teoretik dapat dipahami konsep E-Gov itu adalah sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta agar mampu menjalin hubungan yang lebih efisien, efektif, serta transparan. Kemudian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Dalam konsep electronic government dikenal 4 jenis klasifikasi, yaitu government to citizen, government to business, government to government, dan government to employees. Adapun manfaat dari electronic government menurut pendapat dari Richardus ada 6, diantaranya yang pertama yaitu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya, yaitu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Kemudian yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global serta tren yang ada. Kemudian yang terakhir, memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Adapun pembahasan ketiga yaitu mengenai visi dan elemen sukses dari electronic government. Visi dari electronic government ada 4. Yang pertama yaitu memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik dengan memiliki prioritas pada beberapa hal, yaitu memiliki interaksi yang besar serta melibatkan banyak sumber daya manusia. Kemudian membutuhkan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat serta memungkinkan kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta. Yang kedua, membangun lingkungan yang lebih kompetitif. Dalam hal ini antara pihak pemerintah dengan swasta maupun lembaga swadaya masyarakat diharapkan memiliki hubungan yang bersinergi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan konsep dari electronic government. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penghargaan kepada inovasi serta memberikan ruang kesempatan pada kesalahan. Dan yang keempat yaitu memusatkan pencapaian efisiensi dengan melihat
banyaknya manfaat serta pemasukan anggaran dari penggunaan electronic government. Suksesnya suatu penerapan electronic government dapat dilihat oleh beberapa faktor yang disebut dengan istilah elemen sukses. Elemen sukses ini merupakan hasil kajian atau riset dari Harvard JFK School Government. Yang pertama yaitu dukungan atau support. Kata support adalah berarti dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan dari unsur pimpinan, di mana pimpinan harus memiliki political will atau keinginan politis untuk mengembangkan electronic government. Karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari electronic government, artinya pemimpin tidak saja dituntut untuk pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator pada fase pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu value atau nilai. Value atau nilai dapat diartikan sebagai manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah harus pandai atau pintar mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Karena jangan sampai pemerintah salah mengerti kebutuhan dari masyarakatnya yang kemudian menjadikan bumerang bagi pemerintah itu sendiri yang kemudian berdampak pada penerapan electronic government menjadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, kemampuan atau capacity. Unsur kemampuan atau pemberdayaan pemerintah setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif electronic government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. Kemudian yang kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Nah, seperti yang diketahui bahwa e-gov ini menawarkan kecanggihan dari teknologi informasi dan komunikasi. Maka infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri menjadi hal penting untuk mewujudkan electronic government. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetitif dalam mengaplikasikan electronic government itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan electronic government. Meskipun electronic government memiliki banyak manfaat, namun electronic government juga memiliki beberapa tantangan yang harus diselesaikan atau dilewati agar electronic government itu dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama yaitu tantangan penentuan kanal akses. Jika dalam pelayanan menggunakan kanal akses tradisional, biasanya pemerintah beroperasi selama 8 jam sehari, kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Maka dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang ditawarkan oleh konsep e-government, masyarakat dapat melakukan interaksi dan transaksi kapanpun masyarakat membutuhkannya. Namun, adapun masalah yang dihadapi dalam penentuan kanal akses ini yaitu yang pertama, jenis kanal akses apa yang harus dibangun agar dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian, bagaimana keberadaannya bisa merata di seluruh wilayah suatu negara agar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang harus dijalankan agar masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi ini dapat memanfaatkannya dengan baik. Tantangan yang kedua yaitu tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah. Jadi keberhasilan penerapan electronic government juga terletak pada keberhasilan penerapan konsep mixed economy. Yaitu konsep mixed economy adalah konsep yang menyangkut bagaimana pemerintah membuka jalur kerjasama kepada kalangan institusi publik, institusi swasta, dan institusi non-komersial untuk bersama-sama beraliansi menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami atau diketahui oleh pemerintah agar konsep mix ekonomi ini dapat diterapkan dengan baik. Keempat konsep tersebut dapat dilihat pada slide yang muncul. Jadi dengan adanya keempat prinsip tersebut diharapkan agar pemerintah dapat memiliki hubungan yang bersinergi dengan pihak lain atau pihak swasta, serta tantangan mengenai keterlibatan pihak non-pemerintah dapat diselesaikan. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan pembiayaan manajemen perubahan. Jadi merencanakan, mengembangkan, serta mengimplementasikan konsep electronic government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah perubahan manajemen atau change management yang kompleks. Nah, seperti yang diketahui bersama, kebanyakan orang sangat anti dengan perubahan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perubahan yang baik dan efektif untuk mengatasi tantangan perubahan manajemen ini. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan ini, yaitu pemerintah harus memiliki komitmen terhadap pengembangan electronic government. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui pertemuan berkala untuk membahas kemajuan program electronic government. Yang kedua, pemerintah perlu memikirkan konsep reward yang akan diberikan kepada mereka yang berhasil menerapkan program electronic government dengan sukses. Kemudian yang ketiga, masalah pembiayaan electronic government harus dilakukan dengan menggunakan prinsip manajemen portofolio proyek yang holistik. Kemudian yang keempat, studi evaluasi mengenai dampak implementasi electronic government harus secara kontinu dilakukan oleh pemerintah atau harus secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, untuk mempercepat pelaksanaan ide-ide electronic government harus didirikan departemen besar yang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor yang ada. Baik, pembahasan kelima atau yang terakhir yaitu mengenai penerapan electronic government di Indonesia. Electronic government mulai muncul di Indonesia yaitu sekitar tahun 2000. Pada saat itu internet sudah cukup dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah serta masyarakat yang menekuni bidang usaha. Namun secara formal, electronic government dimulai atau diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003 dengan ditetapkannya kebijakan dan strategi nasional mengenai pengembangan electronic government melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2003 yang berisi tentang strategi pengembangan electronic government serta beberapa panduan mengenai electronic government. Di samping itu, penerapan electronic government di Indonesia juga memiliki beberapa kendala yang harus diatasi. Nah, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan electronic government di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, di mana jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Nah, biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Jadi, harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah, yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Itulah tadi pemaparan materi mengenai electronic government. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.